Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang ke-26 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam pembacaan ayat yang saya bacakan di bagian akhir, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Firman Tuhan hari ini saya beri tema ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Mari kita mengobservasi, kita mengamati ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Kisah Para Rasul 5 mulai ayat 26 sampai ayat 29. Siapakah tokoh-tokoh yang ada di sana? Kita membaca bahwa ada kepala pengawal beserta dengan orang-orangnya. Ada juga kedua rasul yang ditangkap, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Kalau kita membaca pasal sebelumnya, perikop-perikop sebelumnya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ada imam besar yang memimpin di dalam pengadilan mahkamah agama. Dan tentunya di dalam mahkamah agama ada juga para imam yang lain. Ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi yang ada di dalam mahkamah agama tersebut. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, ditangkap kembali dan diadili, dibawa ke mahkamah agama. Kenapa saya katakan ditangkap kembali? Karena sebelumnya di dalam pasal 5 ini juga, mereka juga sudah ditangkap. Petrus dan Yohanes sudah ditangkap. Tetapi pada waktu malam ada seorang malaikat Tuhan yang melepaskan mereka dan menyuruh mereka pergi ke bait Allah memberitakan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 17 sampai 20 saya bacakan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Jadi rasul-rasul ini, Petrus dan Yohanes, sebelumnya sudah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam ada seorang malaikat Tuhan yang membuka pintu penjaranya, membawa mereka keluar, menyuruh mereka ke bait Allah untuk memberitakan firman Tuhan.
Dan kemudian di dalam ayat yang sudah saya bacakan, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-26, maka kepala pengawal bersama orang-orangnya datang ke bait Allah dan menangkap kembali Petrus dan Yohanes. Di mana peristiwa kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes itu ditangkap di Yerusalem. Karena bait Allah itu ada di Yerusalem. Mengapa kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes ditangkap? Mereka ditangkap karena mengajarkan nama Yesus, memberitakan nama Yesus, bahwa Yesus yang sudah disalibkan, dibangkitkan oleh Allah. Dan Yesus yang sudah digantung di atas kayu salib dan sudah mereka bunuh, dia adalah juru selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27-31 dikatakan, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi mereka ditangkap karena memberitakan nama Yesus. Bahwa Yesus yang sudah mereka salibkan, dia bangkit dan dialah juru selamat. Imam besar, juga imam-imam yang lain melarang dengan keras. Tetapi rasul-rasul tetap memberitakan nama Yesus, mengajar nama Yesus. Mengapa kedua rasul, Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap? Selain karena mereka memberitakan nama Yesus, juga karena iri hati. Imam besar, juga para imam yang lain, ahli-ahli Taurat, iri hati kepada rasul-rasul. Karena banyak orang yang mengikuti rasul-rasul. Banyak orang yang percaya kepada ajaran rasul-rasul. Karena ketika rasul-rasul mengajarkan nama Yesus, ada kuasa yang Tuhan nyatakan, ada mujizat-mujizat yang terjadi, sehingga banyak orang yang mengikuti dan percaya kepada rasul-rasul. Dan pengikut mereka, pengikut para imam, imam besar dan ahli-ahli Taurat semakin berkurang. Karena mereka mengajar tapi tidak ada mujizat, tidak ada kuasa. Sehingga mereka iri hati. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 tadi dikatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Jadi ditangkap karena ada rasa iri hati. Bagaimana respon yang terjadi ketika kedua rasul itu ditangkap? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Yang terjadi adalah rasul-rasul, baik Petrus maupun Yohanes, mereka tidak takut dengan ancaman. Mereka tidak takut dengan hukuman. Mereka tidak memohon, ampuni kami berjanji tidak akan memberitakan nama Yesus lagi. Tidak, tetapi mereka tidak takut. Karena mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29 dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi mereka tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan
penjara, tidak takut dengan hukuman, karena mereka lebih taat kepada Allah. Ketaatannya kepada Allah lebih daripada ketaatan kepada siapapun juga. Interpretasi yang dapat kita pelajari adalah Tuhan pun mau kita lebih taat kepadanya daripada kepada yang lain. Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara saya, kita lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada yang lain. Yang bisa kita terapkan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketaatan kepada Allah harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Di mana kita hidup, ada banyak aturan. Kita harus taat kepada orang tua, memang kita harus taat. Kita harus taat kepada guru, kita harus taat kepada pimpinan, memang kita harus taat kepada mereka. Kita harus taat kepada peraturan yang ada, memang kita harus taat kepada peraturan yang ada. Kalau peraturan dan apa yang mereka perintahkan itu tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus taati. Tetapi ketika apa yang diperintahkan kepada kita, peraturan yang diberikan kepada kita itu berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan, berlawanan, bertentangan dengan aturan Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan kita kepada Allah harus melebihi daripada ketaatan kepada siapapun. Sebagai contoh, di mana kita hidup selalu ada kebudayaan, adat istiadat yang selalu dipelihara, turun-temurun. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang-orang Kristen, kalau budaya tersebut, adat tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita lakukan tidak apa-apa. Tetapi kalau adat budaya tersebut sudah bertentangan dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada firman Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kita harus meninggalkan, kita harus memperbarui hidup kita dengan kita lebih taat kepada Allah daripada kepada yang lain. Ahli-ahli Taurat dikecam oleh Tuhan Yesus karena ahli-ahli Taurat lebih taat kepada peraturan manusia, kepada adat istiadat daripada taat kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pimpinan. Kita harus melakukan peraturan-peraturan yang ada yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus lebih taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus melebihi ketaatan kita kepada apapun juga. Itu yang Tuhan mau. Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kekudusan. Kita tidak perlu takut ketika kita hidup dalam kebenaran. Tuhan akan menyertai, membela, dan menolong kita. Seperti Tuhan menyertai para rasul. Dan Tuhan pun akan memberkati kita ketika kita hidup taat kepada Allah lebih dari segalanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah pekerjaan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami lebih taat kepada Engkau daripada kepada yang lain Tuhan. Ketaatan kepada Engkau itu harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong keluarga GBD El Shaddai Magelang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.